baik teman-teman, ini setelah mendengar penjelasan dari Dowo Bilo bahwasanya Tabib Ponidin sekarang keadaannya sudah tidak bisa bicara dan berada di tempatnya Mahaguru Santanu, kita itu malah berpikir bahwasanya ini semua adalah permainan oleh Jubrino. Jubrino menyibukkan diri kita untuk berurusan dengan makhluk yang bernama Ki Datuk Marja, sedangkan Ki Datuk Marja sendiri menurut saya tidak ada sangkut pautannya dengan si nenek Parminyeknya. Ya, berarti bisa disimpulkan untuk saat ini Jubrino mempunyai tujuan tertentu. Kenapa dia menyibukkan kita? Nah, ya itu teman-teman. Nah, ini kita punya sebuah rencana. Ya. Rencana itu jangan dibicarakan apa, biar jangan nanti aja nanti. Walaupun tidak di benteng kan, ya, suaranya bocor. Tapi ini harus benar-benar ada bukti bahwasanya Jubrino memang tidak mengetahui. Iya. Dengan cara apa itu loh? Contohnya memastikan bahwasanya Kita berhasil. gimana ya? Oke, Bang Marcel. Contohnya sebenarnya selain Jubrino yang kita kenal siapa? Memastikan dulu bahwasanya yang dikatakan Jubrino itu salah. Ya, yang itu temannya ya Mas. Oh iya ke kantong. Ya, Terus kantong temen itu. cuma kantong ternyata dia nggak sembuh, masih AAUU. Tapi memang Jubrino itu udah fix mempermainkan kita. Ya, Tarik baik. Kantong aja, nggak usah Jubrino dulu ya. Kantong dulu ya. dulu. Kenapa? Memastikan saja loh bahwasanya Jubrino benar-benar. Buatik. Jubrino. Assalamualaikum. Alah, Aduh. Udah jelas. mati dulu Mas, ini nggak bisa ngomong masih. Jangan pura-pura ngomong, aja ngomong. Coba. Fik lah, tarik ke sama Mas. Oh ya udah, mohon maaf ya, udah mengganggu. Bisa butuh-butuh apa orang galak orang. Iya, mohon maaf ya, mengganggu ya. Nah, Tong. Antong. Nanti kamu sebentar lagi sembuh, saya lagi mengusahakan obat Iya, Tong. untukmu. Ya, kita lagi cari obat. Ya. Amin. Amin. Jangan sungkem kamu. Baik teman-teman, sudah jelas ya buktinya apa? Bahwasanya kabar yang diberikan oleh Jubrino mengenai Tabib Ponidin lagi menyembuhkan banyak makhluk dan sebagian besar sudah sembuh, palsu. Ya, Fik. Rencananya itu bagaimana? Katanya membutuhkan satu makhluk. Kayak gini maksudnya. Di pempeng badan ini, Wah, Benar lagi. Sudah diganti nggak bisa. kita makan ikan Jubrino agak marja-marja langsung. caranya? Ya dengan cara seperti apa Mas? Tapi kan tahu sendiri, Jubrino paling takut sama kan. Iya. Apa berpura-pura beliau? Apa nyuruh yang tadi saja beliau menjadi anak buahnya agak marja? Nah, masuk. Yang Sarif kan? Iya. Maksudnya seolah-olah yang Sarif itu suruhan kaki marga anak buahnya Ki Marja. supaya menyuruh si Jubrino datang. Iya, sebagai ucapan terima kasih. Kan memang yang Sarif kan? mirip loh. Iya, maksudnya penampilannya. Oh, lebih kesuku. Oh, nanti untuk merayu-rayu Jubrino supaya datang ke sana. Iya. Kita bilang saja yo, karena kamu sudah memberikan apa yang dia suka, dia menyuruh ke sana. Dan iya. menceritakan ini saya tahu dari Jubrino. Iya, dan mau ngasih ribet kepada Jubrino. Modar Jubrino gitu. Oh iya. Tapi kan kudu ngomong sama Candi sih, Oh, iya. dipanggil orang itu. Oh iya benar sih. Yang
Yang saling. Assalamualaikum. Anak panang. Ayo pada kesik-kesik kan apa canek? Aku yakin yang harus ngerti yang. Iya. Paham. Iya. Mantap. Ya. Yus paham apa sih? Kupikir nanya yus paham. Yang itu yang sebisa mungkin nanti yang si Jupino ditekan habis-habisan sehingga Jupino kayak mengakui yang siapa sebenarnya Jupino, urusannya apa karo nenek nyek. Ya. Sementing siki kok jalan asing kok kudu lakuna. Ngonak urusan sing kue bagiannya. Harus Cakar pun aku yang. Ya. Nyawis ngerti apa sih maksud dan tujuannya kok arep maring genting paham banget. Oke, maksudnya itu loh sayang. Nanti digeletak aja ya, Juprino. Geletak biar inilah kapok. Ben kon dimakan. Si jambul gitu. Sudah nggak ada jambulnya yang mabung. Tetap nyong lara ora kok. Kapan? Sadar mbok. Yang ngampurane pokoknya naboke kekerosan yang ngampurane. Karena jenengan itu lengannya kengkeng yang. Terus yang. Tabok maning yang. Lalu seringannya yang. Jadi memang sengaja pokoknya. Tabok maning yang. Yang nabok ngasih kayong muncul-muncul ya gue. Ini bawaan kolbu yang. Yang saya ditapuk lagi bisnisnya lagi nggak lancar nih yang. Wah, sing gawe ora lancar apa sih? Wah, bilang-bilang yang. Kamu punya yang bikin saya malah. Alat tender, Mbok. Ya sing sabar, berarti urung rezeki. Iya yang. Ini yang masuk itu Ya yang. kali dimulai maning sekarang awal. Insya Allah yang nanti yang. Ya. Oh jenenge usaha ya anak. Gagal, anak berhasil. Gih yang. Sementing anggar lagi ora eling, kok tetap kok sira maning. Tapi gagal. Kok ya pada baik, kok cengas-cengese kuwi ku bantu pada baik. Iya yang. Itu sih ya. Cuman dari usaha pot, bangkrut gasik, terus apa? 9 yang bangkrut gasik. Itu kok gagas usaha mana? Lho wingi nyong krungu panganan sih kepriwe? Enggak, payu yang. Cuma kalah tender. disikat muda yang. Ya wis apa-apa. Apa maning? Wah, apa ngono? Tabok aja yang. Enggak lah yang. Ya, saya juga mau usaha yang, mau usaha cemilan juga. Ya minta doanya agar laris. Jam ke doa itu badannya. Tenang bae. Tek dong aku nang nggo sing paling apik nggo fotone nyong kabeh. Amin. Kalau bisa ya dimodali yang. Kok nek wis kena cublangan ya ada tidak maning. Gue to yang ngasih ngeling-ngeling ya. Sepatu butan jadi yang. Yang sepatunya bobel. Kayak gitu yang maksudnya kalau bisa sih dimodali. Matur nuwun yang. Sudah Minta menganggap. modal yang. Apa pengen tabok maning? Ya, cok. Pokoknya tabok maning nek kon tabokan mencol sing ato. Cok yang. Bersegara yang itu. Cere. Ngidak nyungkal dupak ngitoe. Dia juga mau buka usaha yang. Siapa? Mau kamu. Ya intinya arep Kain mori. usaha apa bae sing penting berkah. Aja ngono akeh ya. Amin. Ya. Ya wis yo kagian bok. Ya. Kongen. Matur nuwun yang. Ya. Iya. Semoga lancar ya yang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kau ini muri kamu mau ah? Ya, namanya usaha kain mori kan tidak apa-apa, Mbok. Dia itu malah enak ada orang meninggal itu jadi dekat. Iya, yang penting jangan doain untuk orang meninggal tuh. Gendayangan. Sudut WC yang bagus usahanya. Pas kipaku ge. Wah, Yon kok. Oh, Yon. Tunggal. Kamu. Siapa yang membawa Pak? Iya kok. Ayo mbak maning ya. Ayo. Ya, Bang. Mantan jero maning banyak. Lumayan jauh bangetku. Katanya dia udah masuk banget loh. Apa dia udah mencurigai gitu ya. Baru paksa. Nggak bisa ya? Bisa sih. Iya Pak, bantu Pak. Bantu masak ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Tahu ini Pak. Ini bahasanya kabar, Bah.
Masih bisa enggak, Mbah? Bisa, kenapa gambarnya? Badannya keluarin, badannya. Coba deh. Bismillahirrahmanirrahim. Buka ke bang, buka. Karena, bah, kena kan apa? Aduh. Benteng Mas Dede. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jubrino. Kamu jauh banget. Kan sudah saya katakan. Aduh, di sana sini. Sudah saya katakan saya menunggu dari luar. Lu di luarnya di mana? Jauh banget. Bagaimana? Kau sudah mengikuti arahanku? Berhasil, Tokcer. sukses. Apa yang kamu katakan? Top. Dia langsung senyum. Mantep. Berhasil. Berhasil. Dia sangat menyukai. Dia malah sampai meluk Mas Ganang. Ini kalau nggak berhasil kita nggak mungkin senyum-senyum kayak Besok gini. suruh dibawakan lagi besok. 1 kilo kalau ada katanya. Bagus. Terus bagaimana? Ya, itu berhasil. Kan seperti ini. Adegannya nih, Jubrino. Kayak gini. Praktekin dulu nih. Ini kan kakek Ya. Marja. Kayak gini ya Mas yo. Ya. Tangannya yo. Saya tempeli. Wah, seneng Kamu banget. tahu apa enggak? Datuk Marja langsung Kurang tambahin. Baunya sangat enak. Nah, Seperti itu. Ya. Nah, terus dia tanya, siapa yang membawakan ini? Saya. Kok kamu bisa tahu? Tahu dari mana? Tahu dari mana? Ya, saya tahu dari Jubrino. Seperti itu. Jubrino. Saya kenal si Jubrino itu. iya. Kok bisa enggak Datang. datangan Jubrino ke sini? Datuk bilang seperti itu. Iya. Katanya mau dikasih apa ya Mas? Hadiah. Hadiah. Nggak tahu itu kapan emas atau apa udah disiapin? Ya, siapa tahu kan jabatan malah. Iya. Berarti berhasil. Berhasil. Aman Jubrino. Makanya ini kita langsung tarik kamu datang ke sini. Iya, ini mau kita memberi sumberin kabar apa? ini. Nah, menunggu dari luar. Memang jauh. Alah. Ya, Kalau tahu. kamu tadi di sana, wah udah dikasih emas banyak banget itu pasti. Selamat. Terima kasih atas kerjasama yang baik. Ya. Nih, Terima kasih. Terima kasih ya Jubrino ya. Iya. Sama-sama. Nah, ya. Saya suka kerjasama denganmu. Kamu cerdas, pinter. Dan kita pun sudah sedikit mengetahui informasi mengenai Nenek Parmi ya Mas ya. Oh iya benar. Dia sudah berbicara mengenai Nenek Parmi. Aman. Ya, cuma ini, Jubrino. Saya dititipi pesan. Tadi anak buahnya si kakek. Bagaimana? Kau mengetahui tentang Nenek Parmi? Iya. Iya. Oh iya, kan. Tadi saya dipesenin oleh kakek Marja. Kakek Marja bilang, ini anak buah kesayangan saya. Suruh jemput Jubrino. Ikutlah denganmu. Nah ini kan saya cari-cari kamu nggak ada dan baru nemu di sini. Nanti saya panggilkan si Pengawalnya buahnya, itu, ibu pengawalnya, anak buah. kakek Marja. Kenapa lemas? kita berhasil loh ini loh. Ini mau dikasih Saya hadiah. capek karena terlalu jauh. Nanti nggak capek lagi kalau sudah melihat Nah, hadiahnya. Nah, Cair kan? Sebentar lagi teman-teman kamu bisa. Dan sekarang nanti Jubrino tidak berhasil bermusuhan kita. dengan kayak Marja lagi. Nah, iya. ya, lumayan emasnya buat dipamerin ke teman-teman kamu yang sering ngomongnya tidak bijak.
Kamu udah sembuh, dapat emas. Wah, Jadi mau nanti kamu dapat apa yang kamu inginkan lagi? nanti dari kami juga mau ngasih hadiah kepada Jubrino sebagai rasa terima kasih ya. Tidak usah. Nggak apa-apa. Kasih sepeda nanti. Iya. Jawab pertanyaan ini. Sepeda. Kok katakan ada yang menemuiku? Ya. Iya. Besok-besok bagaimana? Ya kamu tadi udah janji. Nah, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wisnu. Panglima Wisnu. Jubrino ini namanya. Tuan Wisnu. Wisnu. Wisnu Jadi Kencana. ini yang kau ceritakan itu. Benar Tuan Wisnu. Ini Jubrino yang sudah memberikan kabar baik untuk kita. Perkenalkan, nama saya Wisnu. Saya adalah bawahan ataupun anak buah dari Datuk Marja. Saya ditugaskan ataupun diutus untuk menjemput Tuan Jubrino ini karena sudah memberitahu kepada manusia-manusia ini mengenai kesukaan dari Datuk Marja. Yang tenang saja Jubrino, nggak apa-apa. Bisa dikasih Jadi saya hadiah. tidak apa-apa. Saya hanya kaget dan Senang. sedikit. Oh iya, lagi itu. Over senang. Senang ya Pak. Ya. Nah, biasanya kan ke Tuan Wisnu mau dikasih hadiah tuh. Kenapa kau seperti itu? Apakah kau tidak senang jika mau mendapatkan sebuah hadiah? Saya senang sekali. Terima kasih. Tapi Datuk Marja benar menyukainya. Benar, Datuk Marja sangat menyukai aroma darah belut itu. Dan dia sangat berterima kasih karena manusia-manusia ini sudah membawakan. Bahkan dia mau memerintahkan manusia ini untuk membawakan lagi. Nah, ini yang mengasih tahu Tuan Wisnu. Jika ingin memberikan hadiah, bisa besok saja. Saya bukan berarti saya menolak hadiah. Seperti ini saja. Pamali. Ada sesuatu yang ingin saya bicarakan. Mari. Di sini saya sedang minum. Jadi seperti ini. Nah, Nah, itu hadiahnya. Ini adalah hadiah yang saya berikan dan manusia ini berikan kepadamu karena kau sudah mempermainkan mereka semua. Maksudnya bagaimana? Saya beri pilihan kepadamu. Ceritakan yang sejujur-jujurnya atau perut ini akan berlubang dan kau akan mati. Saya sudah mengatakan jujur, saya tidak berbohong. Apa maksud dan tujuanmu? Jadi Jupri bolong. Membohongi dan menipu manusia-manusia ini. Mereka semua adalah cucu saya. Iya. Jupri bolong. Baiklah, Pak. Tolong lepaskan. Tolong lepaskan. Sekarang kau bisa ceritakan apa maksud dan tujuanmu sampai membodohi manusia-manusia ini. Baiklah. Saya akan mengatakan yang sejujur-jujurnya. Tapi Jangan Bob. apakah kalian bisa menjaga rahasia ini dan Apa ngomong? Sabar. bisa menutup apa yang saya katakan? Ceritakan terlebih dahulu sejujur-jujurnya apa maksud dan tujuanmu sampai kau berbohong sekali saja kau akan mendapatkan akibatnya. Ayo, jujur. Enggak Bob ngomong. Bolongin aja itu yang. Jangan.
Jujur itu lebih baik. Silakan. Walaupun kan Ceritakan dan jelaskan apa maksud dan tujuanmu itu. Tapi kalian berjanji jangan sampai berita ini tersebar luas. Ceritakan saja terlebih dahulu. Permintaan kamu. Karena ini bertaruh dengan nyawaku. Pada saat ini juga kau sedang bertaruh dengan nyawamu. Betul. Jika kau tidak menceritakan, kau pun akan tetap mati. alah Jubrino. Jadi ceritakan saja terlebih dahulu mengenai perihal. Kami semua akan menceritakan ceritamu itu. Kita bisa urus nanti. Yang terpenting kita mengetahui kebenaran apa maksud dan tujuanmu itu. Karena saya rasa kau menyimpan banyak sekali rahasia besar sehingga kau mempermainkan mereka semua. Betul sekali. Maju kena, mundur kena. Jujur. Enggak usah nangis weh. Tadi Tapok mbah, tapok mbah, Sabar mbak. tapok mbah. Baiklah. Yang pertama, sebenarnya namaku bukan Jubrino. Bohong lagi. apa namanya? Ramli mas. Ramli Malek kayaknya ini. Namaku Ramli. Kamu awalnya yuk. Dan kenapa saya menyuruh kalian agar kalian sibuk tidak mendekati Nenek Parmi? Karena saya tidak mau ada banyak makhluk yang mengunjunginya. Dan di balik kematian si Parmi itu karena ulah saya. Apa ngomong apa tadi? Yang jelas. Ulangi. Penyebab kematian si Parmi itu adalah saya. Dan bahkan yang melakukan pemerkosaan yaitu saya. Berarti kamu yang melakukan pemerkosaan ke Parmi. Ceritanya memang panjang. Lah, lantas kenapa kau yang melakukan pemerkosaan? Kok bisa deket dengan Parmi? Nah, saya jelaskan. Iya, silakan. Sudat ya. Jadi seperti ini. Waktu kejadian itu, memang hasrat saya menggebu-gebu. Saya mempunyai istri, tapi dari fisiknya kalah jauh dengan Parmi. Istriku kurus dan kecil. Ya. Memang si Parmi itu adalah gadis yang siapapun jika melihat pasti akan tergoda. Ijo matanya. Mata keranjang. Terus Sore itu, saya melihat Parmi sedang menyapu Di mana nyapunya? di teras rumahnya. Nah, Dan karena dia memiliki badan yang sangat bagus, molek. ya, setiap sore hari saya selalu mengintipnya. Dari dalam rumah kamu apa dari Dia luar? memang rumah saya berdekatan. Oh, tetangga. Itu nggak tinggalin nom. Setiap sore saya selalu mengintipnya dan rasa hasrat saya semakin menggebu-gebu dan akhirnya saya mempunyai keberanian untuk melakukan pemerkosaan itu. Kok bisa? Parmi nggak mengetahui kamu? Kan harusnya ada orang tuanya Parmi, Mbok. Di kejadian itu saya melihat Parmi masuk dan saya pun melihat kanan kiri dan saya rasa aman. Saya pun ikut masuk. Waktu itu Parmi sedang menghadap ke depan. Seketika itu saya langsung Nangkap dari menangkapnya belakang. dari belakang. Dan saya membungkam mulutnya dan saya bawa ke kamar.
Kenapa si Parmi tidak mengetahui? Karena saya memakai penutup wajah. Karena hasrat saya, nafsu saya sangatlah besar. Hanya dimasukkan 10 kali sudah masuk keluar. 10 kali? Loyo. Enggak, ini 10 kali apa maksudnya? Ia memasukkan kelamin saya. 10 kali genjerupan kayak gitu. Iya. Parmi kan bunuhnya, bunuh dirinya gara-gara hamil. Iya memang. Saya melakukan pemerkosaan itu Hingga dia hamil. 5 kali. 5 kali. Tatak belum, Mbah. Saya setelah selesai saya langsung kabur. Saya masih memakai penutup wajah. Akhirnya berbulan-bulan saya mendengar si Parmi itu hamil. Dan di situ pun saya merasa bingung karena saya pun adalah pelakunya. Semua warga itu mencari siapa yang melakukan pemerkosaan itu. Sampai akhirnya si Parmi jadi bahan pembicaraan. Akhirnya dia itu Frustasi. ya terus bunuh diri. Tidak lama dari Parmi bunuh diri, saya pun selalu dihantui dengan kesalahanku itu. Bahkan wajah Parmi setiap malam itu selalu ada di depanku. Saya pun bingung harus melakukan apa. Dan akhirnya saya pun melakukan bunuh diri juga. Lah, siapa namanya? Ramli. Bukan Juprino ini sekarang udah tahu. Lah urusanmu dengan si Parmi kok sekarang jadi kerja sama? Ceritanya bagaimana? Begini, setelah saya melihat Parmi, biar bagaimanapun anak yang dibawanya itu adalah anakku. Dan saya mengikuti, bahkan sampai saat ini pun si Parmi tidak tahu siapa dalang dibalik pemerkosaan itu. Saya berusaha membaik-baikinya. Dan saya bisa dibilang saya sebagai ajudannya dari si Parmi. Di sisi lain saya bisa melihat anakku. Di sisi lain saya pun terasa aman karena tidak mungkin adanya saya membantu Parmi itu. Dia mencurigai saya pelakunya. Berarti si Parmi sampai saat ini masih mencari pelakunya? Iya, Masih dendam? benar. Berarti kamu mendekati Parmi selain aman dari terornya Parmi, kamu juga mendekati anak kamu itu. Iya, biar bagaimanapun itu Supaya- adalah anak. Supaya kamu tidak dicurigai. Nah itulah alasan kenapa saya selalu menjauhkan siapapun makhluk yang mendekati Parmi. Bahkan apalagi saya mengetahui kalian akan membongkar sebenarnya tujuan si Parmi bisa membungkam mulut makhluk yang mendekatinya. Saya takut sekali karena jika sampai terbongkar, ya saya adalah pelaku pemerkosaannya. Sebenarnya di sini, di setiap perbuatan yang telah kau lakukan, kau harus mempertanggungjawabkan itu semua. Tapi saya yakin jika Parmi mengetahui, pasti saya akan dibunuh. Semua makhluk di dunia ini akan kembali kepada Sang Pencipta. Nah, terus kalau udah seperti ini, kau akan menutupi kebohongan demi kebohongan selanjutnya terus menerus, nggak ada habisnya. Dan saya bisa pastikan kebohonganmu akan terbongkar. Apalagi bangkai yang kau simpan itu dekat dengan Hidung. hidung. Apa kamu? Jika kalian kasihan dengan saya, kalian bisa menutup rapat-rapat cerita ini. Udah, kamu sudah menipu kami kok. Gimana coba? Saya serahkan Ramli ini kepada kalian semua. Baik. Saya tahu kalian memiliki rencana untuk memecahkan takdir ini semuanya. Dan untuk menyelamatkan makhluk-makhluk lain. Bahkan manusia yang sudah terkena imbas dari nenek itu.
Terima kasih. Baiklah. Terima kasih Yang Sarif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Andi, sekarang tolong jawab pertanyaanku. Saya banyak pertanyaan untukmu. Duduk ya nggak apa-apa kalau kamu. sebelumnya, apakah kalian bisa menjaga rahasia ini? Tenang Tenang saja. saja. Saya punya catatan. Yang terpenting kau nurut dengan kami. Ya benar Mas. Mau nggak? Kamu kan banyak dekat dengan si Parmi. Tentunya kau mengetahui banyak hal apapun yang ada di dirinya Parmi. Apa kau bisa memberitahu saya mengenai hal-hal itu? Maksudnya bagaimana? Maksudnya seperti ini, contohnya. Kau kemarin menemuiku tidak bisa bicara. Nah, sekarang kau bisa berbicara. Saya tidak tahu itu adalah pura-puramu atau memang kau disembuhkan oleh Parmi. Saya memang disembuhkan oleh Parmi. Berarti kau tahu cara untuk menyembuhkan tidak agar tidak bisa bicara itu. Saya pernah melihatnya. Kau pernah melihatnya. Kau tahu dari mana mengenai tabib Ponidin yang kau membohongiku katanya sudah mengobati banyak orang. Saya mengarang cerita. Iya, tadi kan kau tahu tabib Ponidin, berarti kau mengikutiku. Iya. Di mana obat apa yang disembuhkan untuk agar bisa bicara lancar? Tapi kalian jaga rahasia ini. Saya tidak mau jika Parmi mengetahui. Saya akan nasib saya bagaimana? Tenang saja kamu Ramli. Semua masalah akan diselesaikan. Baiklah. Kenapa posisiku seperti ini? Kau beritahu saja obat apa yang digunakan oleh Nini Parmi untuk menyembuhkan Baiklah. gangguan Saya itu. pernah dikasih air. Tirto Mirmoyo. Tirto Mirwoyo. Ya, Tirto Mir. Mirmoyo. Iya. Air itu Memang itu pemberian dari Parmi. Dan saya minum. Ya sembuh. kau tahu lokasinya di mana? Saya tahu. Karena waktu pengambilan air itu, saya pun yang menggendong anaknya. Kemanapun Parmi pergi, saya pun ada di dekatnya sebenarnya. Karena bisa dibilang saya itu adalah tangan kanannya. Orang kepercayaan. Ya, Berarti kau karena posisiku dengan seperti itu, saya pun merasa lebih aman. aman ketemu anak. Iya, betul. Tapi saya akui kamu cerdas juga ya, Ramli. Sampai sekarang tidak ketahuan. Sampai sekarang nggak ketahuan. Ya, maka dari itu, tolong jangan bocorkan berita ini. Dan saya yakin dan saya pastikan akan memberikan air itu. Saya akan tunjukkan jalannya. Nggak cukup di situ juga. Selagi kau ada ikatan kerjasama denganku, selamanya juga kau harus memberikan informasi apapun tentang Parmi terhadapku. Apa kau menyanggupinya? Terus saya harus bagaimana jika sedang bersama Parmi? Itu bisa kami kondisikan nanti perihal waktunya. Yang terpenting kau harus konsisten sekarang. Konsisten apa bahasa? Intinya seperti ini. Kau tetap menjalankan tugas sebagai tangan kanan Parmi, tetapi kau senantiasa memberikan informasi tentang Parmi kepada kami. Bermuka dua. Padahal Padahal membutuhkan lah ya. iya, Kau akan makanya aman banyak. untuk dua belah pihak. Begini, tapi jika kau ingin memanggilku, jangan panggil, jangan sebut nama. Iya, saya kan panggil kamu siapa namanya? Seperti Juprino. biasa saja. Nah, saya akan panggil kamu Juprino. So mulai sekarang saya Juprino. Nah, ya kau bilang, kau bisa juga cuma mengadu domba dengan si Parmi juga bisa nanti. Contohnya manusia ini sekarang udah enggak ngurusin kita lagi. Aman. Kita tinggal menikmati hidup saja. Kau bisa mengatakan hal-hal itu Ya, contohnya. ya, sudah terserah kamu saja.
mau bagaimana? Yang terpenting jangan bocorkan. Kau ingin selamat kan? Ya saya siap membantu kalian sampai kalian apa yang kalian inginkan. Ya. Baiklah. Sekarang biar Parmi kira curiga, kau kembali. Terima kasih. Terima kasih juga. Terima kasih juga. Terima kasih banyak. Hati-hati. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kau memberikan apa ini? Lah, semua usah ditanya. Itu Enak kan? itu sesuatu. Dengan terima kali. Saya kembali. Ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berawal dari sebuah kebodohan menjadi sebuah jawaban titik terang. Ya. Tidak semuanya kebodohan itu akan selalu terbodohi terus. Betul. Ada kalanya kebodohan disulap menjadi sebuah kebagusan. Keunggulan. Ya teman-teman ya, contohnya sekarang kita sudah mempunyai satu mata-mata di mana kita bisa menggali informasi apapun mengenai nenek Parminyeknya, karena tangan kanan Parminyeknya atau yang disebut Juprino atau Ramli itu sudah mempunyai atau sudah ada di tangan kita dengan ketakutan yang sangat berlebih. Semoga saja si Ramli atau Juprino jangan kita ambil. Iya. Semoga saja si Juprino akan menjalankan tugas ini dengan baik tanpa harus ada tipu-tipu lagi, karena kebohongan akan selalu dihidupi sebuah kebohongan selanjutnya. Amin. Ini kita akan melaporkan ini kepada Tuan Bilo karena informasi ini sangatlah penting. Ya. Dan air yang untuk menyembuhkan apa tadi banyak makhluk yang gagu itu Marmoyo. Itu Mirmoyo. Mirmoyo apa Mirmoyo. Mungkin itu untuk saat ini yang harus bisa cepat kita kerjakan teman-teman. Kita dapatkan. Iya, kita dapatkan karena itu penting. Untuk menyembuhkan tabu Cuma ini. satu mas, andai kata kita cepat-cepat menyembuhkan banyak makhluk tanpa kita mengetahui kelemahannya Parmi, Cuma percuma. Saya yakin Parmi justru akan mengetahui itu, akhirnya menggunakan cara lain. Iya. Kita bisa menggunakan cara lain terlebih dahulu untuk menangkap Parmi. Supaya kita mengobatinya lancar. Ya, teman-teman itu murotalan kita istirahat dulu yuk. Yuk. istirahat salat dulu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pengen nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di sana. Alhamdulillah. Bagaimana? Apa yang Kisanak dapatkan dari rencana yang sudah Kisanak jalankan itu? Sangat cemerlang, sangat lancar dan bagus sekali. Syukur alhamdulillah jika seperti itu Kisanak. Luar biasa Tuan Bilo. Ternyata apa yang Tuan Bilo tadi informasikan Syukur alhamdulillah jika seperti itu Kisanak. Coba ceritakan sedikit agar saya paham apa yang Kisanak dapatkan itu. saya bisa mengungkap tabir besar. Pak, dibanding aja lah, takut jadi masalah. Ya mbak, ganteng dulu. Ternyata itu namanya itu Ramli. Ya mas aja ya nonton video. Paling enggak itu harus dicuci darah sama lambungnya itu kotor. Karena punya pikiran yang jahat banget sih. Bisa bersembunyi kayak gitu sih. Kalau dicuci sama lambungnya bersihin kan dia sadar. Seharusnya yang harus dicuci itu adalah otak. Benar, Tuan Bilo benar. Tidak apa-apa di sana. Saya senang jika kau selalu menghibur kami semuanya. Apalagi ini adalah di pagi hari. Semoga saja berkat dirimu kami semua tertawa. Kau pun dilancarkan rezeki. Amin. Si Ramli itu pasti umurnya nggak panjang kalau udah sigar. Silakan Kisanak ceritakan. Ternyata siapa namanya? Supriyono. Jupriono. Juprino. Kamu napa-napa? Kanang Jupriono Pak. Ternyata Tuan Bilo, si Juprino adalah dalang di balik itu semua. Maksud Kisanak seperti apa? Juprino sengaja sekali menutupi ini semua karena Juprino itu takut
Tetapi bahwasanya rahasia besarnya itu terbongkar. Supremo adalah pelaku dibalik pemerkosaan Parmi. Nenek-nenek itu Tuan Bilo. Dia melakukan itu karena Jubrino itu sudah mempunyai ketakutan tersendiri perihal tentang kita. Jangan sampai kita itu mengungkap kebenaran yang aslinya. Makanya Jubrino itu berpura-pura mendekati Parmi Nenek seolah-olah menjadi makhluk yang sangat baik, taat jadi pengikutnya. Padahal dia itu sedang menyimpan sebuah kebusukan yang sangat busuk di belakang itu semua. Nah, kurang lebih singkatnya seperti itu Tuan Bilo. Alhamdulillah, sedikit demi sedikit, tapi di dalam permasalahan yang sedang kita hadapi sudah terbuka di sana. Dan untuk saat ini, kita sudah memiliki senjata yang sangat baik untuk menyelesaikan permasalahan ini. Karena kuncinya dari dendam nenek itu adalah mencari pelaku dari yang memerkosanya. Iya, pinternya Jubrino itu, dia itu waktu pemerkosaan itu pakai tutup muka, jadi nggak ketahuan. Digesekin. Dari belakang. Nama aslinya Rusli. Ramli. Rusli apa Ramli? Ramli. Mohon maaf Tuan Bilo. Ngomong orang gitu. Ikan yang banyak di sana. Oh tenang, ini masalah ikan urusan saya Tuan Bilo. Jadi nanti kasih ikan Cair. stok lah. Iya. Baiklah. Satu lagi Tuan Bilo. Apa Saya itu? sekarang sudah dikasih tahu obat penyembuhan gagunya. Itulah yang sebenarnya harus kita lakukan secepat mungkin di sana. Karena yang harus diutamakan untuk saat ini adalah menyembuhkan tabib Onidin. Karena mau bagaimanapun, tabib Onidin pun bisa ataupun sanggup membuat penangkal dari makhluk-makhluk yang tidak bisa berbicara itu di sana. Sebenarnya kuncinya sederhana Tuan Bilo. Andai kata Parmi Nenek sudah tidak bisa melakukan sihir gagu, kita bisa menyembuhkan dalam serentak dengan air itu. Airnya apa? Ya, Mas? Tirto Mirmoyo. Nah ya, Tirto Mirmoyo. Tirto Mirmoyo. Terima kasih sudah mengingatkan. Sebenarnya di sini, jika permasalahan ataupun dendam dari nenek Parmi itu sudah terlaksana ataupun sudah tidak ingin membalaskan dendam, dia tidak akan melakukan sihir itu kepada siapapun. Tapi disinilah tugas kita semua di sana. Kita harus memikirkan cara agar nenek Parmi itu tidak memikirkan ataupun tidak menginginkan dendamnya terbalas. Dan sekarang kita sudah memiliki senjata, yaitu pemuda yang mengikuti ataupun pemuda yang melakukan perzinaan itu di sana. Iya, kalau kita kasih, sebenarnya permasalahan gampang. Kalau kita pegang, kasih umpan des, iya selesai. Benar saja. Cuma ya jangan seperti itu juga mungkin modelnya ya. Sebenarnya ada sesuatu hal yang ingin saya katakan kepada Kisanak. Dan saya pun harus memastikan terlebih dahulu apakah rencana yang saya buat ini memang benar-benar akan berjalan dengan baik ataupun tidak. Jadi seperti ini Kisanak. Jika nantinya Kisanak bertemu dengan nenek Parmi, setidaknya kita mengetahui siapa di balik dalang yang membantu nenek Parmi itu. Karena yang diberitahu si Ramli itu bukan yang dimaksud yang sudah Kisanak temui itu. Oh ya bukan. Karena jika kita menghentikan yang membantu di balik nenek Parmi itu, kita bisa menyelesaikan permasalahan ini di sana. Karena saya yakin di dalam hati kecil nenek Parmi, dia tidak menginginkan dendam ini terjalan begitu lamanya. Dendam kesumat. Benar sekali.
Berarti kenapa tadi lupa ya nggak ditanyakan ya? Penting banget itu. Apa? Baiklah Kisanak. Terima kasih atas informasi yang sudah Kisanak berikan ini. Jika nanti saya memiliki rencana lain untuk menyelesaikan permasalahan ini, saya akan sampaikan terhadap Kisanak semuanya. Baik Tuan Bilo, terima kasih. Nah, PR saya ya, paham. Perlu diingat, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan terlebih dahulu adalah menyembuhkan tabib Ponidin. Mungkin saja tabib Ponidin pun ingin bertemu dengan Kisanak. Jika memang tabib Ponidin jadi ingin bertemu dengan Kisanak, bisa Kisanak sampaikan ataupun tanyakan. Jika Kisanak maksud apa yang dikatakan oleh tabib Ponidin nanti, agar mencari obat yang tabib Ponidin ketahui Kisanak. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenapa Bang? Iya itu lupa saya. Kenapa? Aduh, Tadi nggak ditanyakan kepada si Ramli Juprino siapa dalang dibalik balas dendam si nenek. Nah, siapa namanya? Parmi. Yang membantu lah ya. Yang membantu ini. Saya yakin ada jembatan makhluk lain lah. Cari dalang berarti Mas. Iya. Yang penting ini kita fokus itu apa namanya? Ngobati Ponidin. Jempol. Oh ini apa? Salah mah. Ush. Apa Ponidin juga. Dalang siapa? Dalang. Kenapa kayak gini ya kan? Belum us. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyong arep lebu disitan malah kedisitan Ponidin. Assalamualaikum Yang. Waalaikumsalam. Kejutan apa yang tadi? Nyong arep lebu disit malah kedisitan si Ponidin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam nang. Tuan tabib. Awas koper mbak. Kowe nang. Ora jabut kupinge. Kalau ngrungokno kandhe kaya ki. Au. Ayo. Ya Marta, jijang Sabar yang diko lho. Oke. Bayangna baen. Rong dina rong wengi ibarate nyong sing batir iki ya. Cegagas-cegigis ngomong ora genah nyong iya. Ya, masih gentak kayak gue. Tapi emang obatnya sisa yang buat nyembuhin kita udah habis. Tumpah. Wah. Oh. Lah, ada resepnya apa enggak Tuan Tabib? Nah, resepnya apa aja? Apa yang? Kopernya mana kopernya? Ini lah nyong sing ngadun siot ki ya. Oh iya. Apa kok ngomong apa? Kok pereko nang ngene makur sa. Makur Santano. Nah, ya ini kopernya mau diapakan? Wow. Ngene makur Santano, Bok. Ya ini malah. Antek siot nak. Ya ini kopernya. Tapi saya akan sudah tinggal langkahnya, Dik. Oh sih. Yang butuh apa masih buat? Apa ini tadinya kayak gini? Model resepnya ada di mana tulisannya? Ya lu kawin dean. Oh ya ki sih. Lah, ditulis apa? Enggak hafal. Astagfirullah. Dihafal ya. Bisa ditulis enggak? Kompresan. Kayak ki nyo maksud. Tempenya belendung ngelepuin. Rika ya kong begini berat ya yang. Buyang banget nyong. Terang lah yang. suruh pergi yang. Lah, Jangan dong ah. Oh ya.
Lah yang Martadi ngikutin ini Ya cuma bukan apa-apa maning. suruh nemenin cari apa yang? Ya orang ngerti gue. Anak Udah ditemenin malah ngurang-ngurang. orang mau beli dasarnya yang capek kali ngurung-ngurung. Oh, Jamar tadi selalu modot-modot ya gitu ngomongnya. Udah biasa itu seperti itu Bilang barang memang. yang batiri kok juga gak cekiki gue kena ngomong. Ya wis ngarep dong benar lah. Ya. Yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati yang. Nah, Ya, lagi dalam pencarian obat. Heeh. Apa? Nanti ini mau ditanyakan habis ini. Ya obatnya kamu gimana, Tuan tadi? Nyamuk. Hah? Nyamuk. Banyak nyamuk di situ. Ini mbah mungkin mbah. Nano. Ini Oh ya. oh. Kemarin Mas, apa namanya? Angson. Satu, yang pertama itu. Oh, ada 5. Yang pahit. Yang pahit apa aja? Daun. Maksudnya ya gambarannya itu seperti apa? Daun kah? Batang, hewan, akar atau apa kayak gitu loh. Hewan? Apa? Hewan apa? Tidak tahu kayak gitu ya, Dik. Putri cuy. Ikan. Hewan sih hewan Mas ini. Berarti kan garang ini. Ekornya kipit-kipit. Iya, Sapi. Ekornya kipit-kipit apa? Sapi. Potong. Ekor. Ekornya. Ekor hewan apa? Hewan apa orang ditanya hewan? Hewan itu ada namanya Tuan Tabib. Jadi Coba sebutin pelan-pelan. bunyinya hewan itu seperti apa bunyinya? Sapi. Oh, sapi, kambing, Kebo. celeng, Kebo. pertanduk. Ada Babi. rusa, jerapah, Barongan itu. Gajah. Badak. badak. Oh, bentuknya cindel. Ini mohon maaf sebelumnya di sini tuh nggak ada badak, jadi kita iya tapi kan nggak ada badaknya. Ya. Ya, yang ketiga mbah. Yang ketiga. Daun apa? Daun apa? Kecil-kecil, besar. Tuntutan. Baunya busuk. Wangi. Nyegrak. Min. Ya banyak juga sih, oke. Angel ini Mas lah. Bunga tembelek. Daun digesuk-gesuk. Oh, Ya kan banyak. Sedia. Biri-biri bang. Iya saya tahu ini daun. Yang Tidak kayu putih. Oh, itu loh yang sering nempel itu di pohon. Yang bau ini apa? Daungan. Oh, daun kok. Iya, daun. Oh, jangan tiba. Apa? Sing anu sih kan degerusi Lombok kan tiba. Uti. Oh, bukan uti. Lembing. Ini daun sih Mas tadi. Daun ya. Kupu-kupu.
Kupas, daunnya dikupas. Ya. Ya daun. 1, 2, 3. Bang, nanas. Gosok-gosok bau ini. Ganja. Mohon maaf benar, Kak. Daunnya ada 5. Ya, Dilem. Bukan. yang jelas daunnya itu Daunnya bentuknya kayak jari panjang-panjang. Dan godong budin. Jongkong. Dan godong budin. Oh, rumput ya. Rumput. Weh, kan Lembing yo. ada 5 kan bikin pusing. Daunnya. Ya. Gini aja gini. Tuan tahu tempat-tempat itu ada di mana aja, Pak? Sulit carinya. Ya badak, kamu tahu di mana badak di sini? Masih badak. Badak Sumatera mah. Di sini nggak ada. Kamu orang di sini nggak ada, gimana lagi? Oh, setelah minum jadi kengkeng. Warungnya Bu Sri ada. Oh iya. Badangnya ya, Tuan. Nih, apa teman-temannya Tabib Onidin nggak ada yang punya? Ini yang paling pinter. Kamu yang menciptakan aja, kamu dengan pikiran kamu seperti itu. Oh. Ya. Tapi sayangnya ini kabar buruk ini Tuan Tabib. Kayaknya jenengan kayak gini tuh nyampe kiamat nanti ya. Ya soalnya nih badak nggak ada, itu daun yang bau, kami nggak tahu gitu loh. Air, ada air. Masih nangis itu, Mas. Ya. Air apa namanya? Tirto. Nirmoyo. Nirmoyo. Nah, malam ini saya mau ambilnya. Nah, Nunggu sampai malam ya. nunggu semalam sehari maning lah. Sabar, nanti malam saya usahain. Ditendang sama tadi. Ya makanya kamu di sana jangan ngeselin. Ditendang sama tadi. Galak, bisa kamu di. Karena nggak bisa ngomong. Ya sabar. Ya, Kamu nanti usahain malam nanti. usahain ya. Nanti malam tak usahain. Bismillah, doakan saja. Bismillah. Orang bayar duit. Ya, kita mau cari nanti malam dan Gimana? Doakan yang terbaik. Semoga berhasil. Kau bisa minum, kau bisa sembuh. Amin. Amin. Ya. Tadi naruhnya diinjek dewek undi sih. Maaf le. Ya. domongi. Biar gak kalah kayak Martasi. Suruh galakin malah. Lagi hamil istrinya. Jadi sensi. Oh, biar ganteng. Obat kuat. Oh, biar anaknya gampang santai apa ganteng. Ya. Iya. Aman. Waalaikumsalam. Kasih Pak Jo. Apa? Lembut kita. Awas balik kok boleh di bawah, Mbak. Gila. Di bawah. Ngerti yang sinjot? Baik teman-teman, ini apa pantas apa enggak kita panggil apa namanya? Si Supri, no. Supri. Takutnya lagi sibuk. Ngomong kayaknya Mas. Aduh ya. Wah, Ya. Alah, Supri siapa saya itu? Aja iki kan gue. Apa udah geser ngana? Gue liat mandan gue takon ngana. Ayo. iya. Tahu enggak? Oh, iya. iya.